Ya pemirsa, Anda masih bersama saya di Economic Lounge with ISE dan kali ini saya mengundang Bapak Agus Mulyono by phone. Beliau adalah dari Aliansi Nelayan Indonesia Cabang Lamongan. Ya Pak Agus Mulyono, selamat. Halo Pak Agus Mulyono. Ya halo, selamat malam. Pak Agus kemarin ikut ikut demo cantrang ya? Oh iya, itu membela hak nelayan. Oke, sebenarnya Bapak kan sudah sering diskusi dengan Dirjen di KKP ya Pak ya. Tapi kok kemarin masih sempat demo, sebenarnya ada persoalan apa yang masih dihadapi oleh para nelayan ya Pak? Iya, saya itu udah ketemu Pak Dirjen waktu itu bisa bermalam itu nih. Iya. Saya udah 2 kali di Lamongan ketemu nelayan itu ketika ada pelarangan cantrang yang pada tahun 2015 itu membuat keresahan karena dengan nelayan itu hanya ingin bekerja dan mereka tidak bekerja dalam sebuah kegelisahan itu dengan persoalan yang menggantung kita diberi tenggang waktu tapi solusi tidak terbangun dan solusi yang ditawarkan acara pergantian alat tidak tepat guna di Lamongan. Sedangkan kami sudah punya usaha, sudah punya modal, terus dihanguskan disuruh ngabang lagi ya sama dengan kemiskinan. Saya mengusulkan melalui tulis dan Presiden minta kapal contohan pada waktu itu. Karena apa? Masyarakat itu berpenghasilan, bukan butuh alat. Kalau percontohan kapal dan alat di Lamongan selama 1 tahun sama hasilnya dengan kena tarik, mereka berfungsi dengan sendiri, nyatanya nggak ada. Dan nyata-nyata alat kapal itu alat ramah lingkungan gitu. Ya Pak Agus, ya Pak Agus, bukankah sebenarnya KKP juga sudah memberikan bantuan dengan alat baru, kemudian juga bahkan ada asuransi buat nelayan, bukankah itu tidak cukup untuk menggantikan cantrang Pak? Ya, saya berkali-kali sudah ngomong sama Pak Dirjen, alat yang dibantukan berupa kilner, apa itu nggak tepat guna untuk 10 gitu ke bawah di Lamongan. Kenapa? 10 ke bawah itu kan tidak pakai kilner, mereka pakai apa itu, pakai apa ini, promili itu kan hanya 1 orang, sedangkan kilner itu berapa orang, dan anggapnya mesti kilner itu tidak untuk di Laut Jawa, untuk di sana Maluku dan Papua, nggak mungkin menjangkau lah orang-orang Lamongan gitu, dengan kapal 10 titik ke bawah. Sedangkan 10 titik kapal itu dapat bantuan alat, mereka disuruh ngutang. Kita udah punya modal, suruh ngutang gimana lagi? Jatuh miskin dong. Iya, oke Pak, saya sebentar Pak, biar Pak Sarif juga menjawab apa yang Bapak sampaikan. Gimana Pak Sarif, mungkin bisa mengomentarin apa yang disampaikan oleh Pak Agus? Iya, jadi yang pertama, saya rasa kita semua sama-sama sependapat bahwa pemerintah bersama dengan DPR, bersama seluruh stakeholder itu tidak ada satupun keinginan untuk membuat rakyat ini menjadi semakin susah, semakin miskin, itu tidak ada sama sekali. Kami justru melihat bahwa kalau kita lanjutkan tata cara pengelolaan perikanan ini seperti ini, nanti justru membuat nelayan itu jadi miskin. Nah, kami menyadari bahwa perubahan-perubahan ini pasti membutuhkan waktu. Kita juga menyadari bahwa ini pasti diperlukan pendampingan. Jadi kami akan menunggu seperti arahan Presiden kemarin. Mari kita tunggu sampai bertahap semuanya itu akan terjadi dengan baik. Jadi artinya cantrang sekarang dibolehkan lagi. Semakin lagi, tetapi sambil kita menunggu melihat peluang-peluang yang lain. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, Surimi sekarang sudah mulai bergerak untuk diversifikasi. Kalau sudah mulai diversifikasi, maka tekanan terhadap permintaan suplai bahan baku mulai turun. Nah, nelayan pun juga akan kita dampingi. Sebagian sudah pada pindah ke Arafura, sebagian sudah pada ke Natuna dan seterusnya. Pelan-pelan sudah kita mulai atur. Nah, sehingga pada saatnya nanti akan terjadi suatu situasi yang termasuk seimbang. Di Lamongan. Termasuk Lamongan semuanya akan seimbang kan gitu ya, antara seperti yang disampaikan Bu Nimi tadi, antara stok dengan catch-nya, dengan apa namanya effortnya itu seimbang. Bu Nimi ada komentar mungkin ini dari nelayan di Lamongan, ada spesifikasi khusus mungkin di Lamongan? Ya, jadi gini, kembali kan karena memang kebetulan saya kan dosen yang mengajar metode penangkapan ikan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
Jadi sebenarnya kan memang saya selalu sampaikan bahwa ramah atau tidak ramah alat tangkap itu tergantung bagaimana cara mengoperasikannya. Jadi kalau misalnya orangnya berarti yang harus dikasih tahu bahwa ini salah loh caranya. Sehingga kalau saya sih lebih selalu saya sampaikan bahwa lebih kepada tidak pelarangan tapi pengendalian. Karena memang kalau kita tidak mungkin menghomogenkan tadi. Kalau misalnya mereka diberikan gillnet, kembali tadi yang disebutkan oleh Pak Syarif bahwa harga ikan itu kan semakin segar semakin mahal, dan harga ikan yang ditangkap oleh gillnet pun itu dengan kualitas sebenarnya yang lebih buruk kalau misalnya dibandingkan dengan hasil tangkapan Lamongan seperti cantrang. Jadi cantrang, payang, dogol itu adalah alat tangkap yang sama dengan nama yang berbeda yang dioperasikan sama sebenarnya. Jadi di lokasi yang berbeda-beda gitu. Itulah uniknya perikanan tangkap itu yang saya sampaikan gitu. Ya Pak Agus, jadi kemarin setelah demo dan disetujui untuk diperpanjang, apakah akan tetap menggunakan cantrang atau memang mau tidak mau di dalam aliansi ini juga akan mensosialisasikan untuk mau merubah alatnya Pak? Ya Pak. Oh, sudah terputus rupanya ya. Jadi mungkin mereka kurang sosialisasi, kemudian juga untuk pendampingan itu kan memang dibutuhkan ya, karena memang tadi bicara culture orang Indonesia tuh nggak mudah untuk berubah begitu saja ya. Oke. Jadi mungkin tadi biar didengarkan apa yang dijawab ya. Oke, kita bicara hilirisasi nih. Hilirisasi kalau kita lihat ekspor kita khususnya itu dari sisi tonnya itu turun, tapi dari sisi jumlahnya meningkat. Nah, sebenarnya bukankah harusnya dengan policy ini meningkat Pak? Kenapa jumlahnya masih malah turun gitu? Ya, jadi yang pertama kami sampaikan ini dua hal yang kita juga mulai dorong. Pertama adalah konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri ini peningkatannya cukup signifikan. Jadi 3 tahun yang lalu itu sekitar 36 dan sekarang sudah mencapai 46 kg per orang per tahun. Oh, sudah meningkat ya sekarang? Hampir 10 kilo di dalam 4 tahun. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan daging sapi itu hanya 2,5 kg per orang per tahun. Jadi sebetulnya ikan ini sudah cukup dominan. Kalau kita kalikan dengan 250 juta itu equal dengan kurang lebih 10 juta ton per tahun. Jadi untuk konsumsi dalam negeri. Itu jadi menyebabkan kurangnya ekspor ya. Bukan karena kita dapat pembatasan untuk ekspor dari negara-negara lain enggak? Saya rasa tidak seperti itu. Nah, sekarang yang kita harus dorong, kenapa value-nya naik? Itu salah satunya adalah pertama kualitasnya semakin membaik. Sekarang masyarakat kita, nelayan dan sebagainya sudah mulai tahu bahwa ikan dengan kualitas baik, grade yang lebih tinggi, itu pasti harganya lebih bagus. Kemudian yang kedua, ada upaya yang intensif kerjasama bilateral maupun internasional, ya multilateral, untuk kita mulai menembus mengenai tarif impor dan sebagainya, keringanan-keringanan yang kita bisa dapat dari Uni Eropa, dari Jepang, dari United States ya, dari Amerika, sehingga value-nya jadi naik. Jadi naik, oke. Bu Nimi, ini menarik kalau yang tadi bicara ekspor ya. Seringkali juga ada eksportir yang ngirim, ternyata sampai di sana dianggap barangnya jelek, terus kemudian hanya dibayar seadanya. Nah, bagaimana supaya Indonesia juga bisa mempertahankan bahwa yang dikirim itu selalu sesuai gitu? Kadang-kadang bargaining position kita menjadi lemah sebagai eksportir dengan kualitas itu. Nah, ini seperti apa menjaga kualitas? Ya, jadi kan tadi perikanan itu variable, mudah busuk, sehingga kan perlu teknologi yang baik dalam hal melakukan penangkapan. Terus menarik juga tadi yang disampaikan oleh Pak Syarif, sebenarnya kalau misalnya tingkat konsumsi kita 46 kg per kapita per tahun, berarti habis semua loh Pak teknologi kita, potensi kita, potensi. Oh, itu sama dengan budidaya. Karena kalau enggak nanti tuh habis semua potensi kita, sebenarnya kan harus ada total allowable catch kan. Kemudian kalau kita lihat dari ekspor tadi itu kan memang menurun sebenarnya, dan target KKP pun turun ya Pak, tidak capai target, karena kan target KKP itu 7,62 juta ton, tapi yang tercapai hanya 4, sekian, hanya 50% saja yang tercapai untuk ekspor, target ekspornya kan Pak. Nah, itu juga memang harus, jadi sebenarnya memang perlu ditinjau kembali mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu, apakah memang karena kebijakan itu yang mengakibatkan produksi kita menurun, ya tadi produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan itu yang dua itu yang kita harus perhatikan. Kalau memang misalnya ternyata kebijakan itu yang menyebabkan ternyata
data produksi kita menurun. Karena kalau kita lihat tadi Bu Afi, kan traceability itu kan perlu juga sama negara-negara pengimpor tertentu dari produk kita. Mereka pakai alat tangkap apa ikan ini ditangkap, kemudian ditangkapnya di mana, kan begitu. Itu kan ada persyaratan-persyaratan internasional yang harus dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha nasional kita gitu. Jadi memang segala sesuatunya itu menurut saya sih sangat terkait. Jadi itu yang mesti kita sama-sama perhatikan, karena pada saat ekspor ini menurun, nah dan tadi pada saat secara nilai tinggi, secara produksi dia rendah. Kenapa? Karena memang produk perikanan itu memiliki harga yang berbeda, bervariatif juga gitu. Nah Pak, juga menarik ini ada beberapa perusahaan hilirisasi yang tutup karena tidak boleh impor ikan, ya kan? Nah ini seperti apa keberlanjutan daripada industri? Karena kalau lihat 99% nelayan kita tuh kecil Pak gitu, sehingga usaha dari hilirisasi ini keberlanjutannya seringkali tidak terjamin karena tidak ada yang skala besar. Nah ini bagaimana supaya hilirisasi kita juga jalan, tetapi keberlanjutan daripada hulunya ini juga berjalan Pak? Seperti apa? Jadi menarik ya. Jadi perikanan di Indonesia itu tidak sama dengan negara-negara lain. Jadi seperti Jepang itu berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu mayoritas pelaku perikanan itu adalah nelayan kecil. Ya jumlahnya hampir 3,3 juta orang dengan total kapal sekitar 568.000 kapal. Itu pun yang di atas 30 JT itu hanya 11.000. Jadi mayoritas kecil. 11.000. Nah, sekarang dengan kapal-kapal asing pergi dari Indonesia, di mana dulu kapal asing itu masih ada afiliasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang berorientasi ekspor. Betul. Sehingga begitu mereka pergi, maka akan terganggu bahan bakunya. Nah, yang sebetulnya bukan persoalan stok ikan tidak ada atau pendaratan tidak ada, tapi linkage antara nelayan kepada dengan perusahaan itu yang segera harus kita bangun. Saya pengalaman dengan Bitung contohnya. Bitung itu beberapa perusahaan, ada 53 perusahaan industri. 7 adalah asing. Nah, yang 7 itu 5 itu mati karena dia tidak ada suplai bahan baku. Alasannya tidak ada suplai bahan baku. Kemudian saya cek ke karantina, ternyata ikan yang keluar dari Bitung, dari Manado itu hampir naik 300% dalam waktu 3 tahun. Cuman nggak punya link kepada itu. Akhirnya setelah itu saya kumpulkan mereka akhirnya keluar satu statement bahwa dulu membeli ikan itu dia tidak membeli. Dia karena dia afiliasi, jadi dia tinggal dikirim ikan, dia produk, 3 bulan kemudian dia dibayar. Nah sekarang dia harus membeli langsung dari nelayan, padahal tunai, kan gitu ya. Sehingga akhirnya kami kumpulkan OJK, BRI, BNI memberikan bridging fund. Terjadi sudah. Nah sekarang justru posisinya ikan nelayan ini pada mensuplai pada pabrik-pabrik ini. Nah, jadi pabrik-pabrik yang tadinya tutup sudah sekarang mulai bergerak lagi karena ada suplai dari nelayan. Nah, ini persoalan belum kenal ya dulu. Ya, mungkin begini Pak, kalau kita melihat dari kebijakan itu ada yang namanya time lag. Nah, mungkin ini yang perlu dipikirkan untuk time lag agar orang itu sampai kapan bolehnya gitu ya, sehingga tidak sempat tutup dulu baru buka lagi nanti kita break dulu ya, kita bahas lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Economic Lounge with ISEI.